Shalom semua warga kerajaan. Christ likeness adalah suatu journey, adalah suatu perjalanan. Di dalam Ibrani pasal kedua ayat 10 disebutkan tentang Allah yang baginya dan segala sesuatu dijadikan. Dia adalah Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Ya, bringing, nurturing many sons into glory. Jadi ukurannya adalah kedewasaan. Saya percaya kedewasaan ini sesuatu yang harus jadi goal kita. Setelah dewasa, Musa menolak untuk disebut sebagai putri Firaun. Wow, dia bisa jadi penguasa di bumi yang tertinggi, menjadi Firaun. Dia menolak. Dan dia memilih untuk menderita sengsara bersama umat Tuhan. Nah, selanjutnya kita lihat, dia juga bagaimana sang putra itu adalah prototipe daripada Christ. Dari Christ itu adalah prototipenya, dan kita adalah adik-adiknya seperti yang saya sampaikan pada minggu-minggu yang lalu. Dia yaitu menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka pada keselamatan dengan, ya ini yang manusia nggak suka, penderitaan, suffering. Ya, jadi tujuannya kemuliaan, kedewasaan, ya. Tetapi juga kita melihat Kristus saja disempurnakan. Bukan Kristus tidak sempurna, tapi cara disempurnakan cuma satu. Maaf, tidak ada yang lain, tidak ada cara instan, tidak ada microwave di dalam kerajaan Allah, tapi dengan penderitaan. Dan dia akan menguduskan dan kita akan dikuduskan. Tujuannya adalah holiness. Dan bukan cuma holiness, mereka semua berasal dari satu, oneness. Sebab itu dia tidak malu menyebut mereka saudara. Berarti Kristus bisa malu kalau kita ngaku-ngaku saudara. Aku saudaranya Tuhan Yesus. Tapi sama sekali tidak mirip dengan dia. Satu hari ada seseorang ditipu karena orang itu ngaku saudara saya. Dan Pak Arifin itu tidak mau tahu, dia pendeta kok tidak bantu saya. Lalu saya tanya kepada orang yang tertipu ini, dia mirip saya enggak? Oh iya Pak, tidak mirip lah. Kok kamu percaya dia saudara saya? Kalau saudara itu mestinya mirip saudaraku ya. Tentu saja, seperti istri saya dengan adiknya yang jadi istri adik saya, mirip sekali. Karena namanya saudara itu pasti mirip. Mirip dalam apa? Kerendahan hati, mirip di dalam kemuliaan, kekudusan. Jadi jelas ya, dengan penderitaan. Rasul Paulus mengatakan, aku bermegah juga dengan penderitaan. Aku bermegah, bahkan lebih suka dalam penderitaan supaya apa? Bergantung kepada Tuhan. Di dalam saya mengikut Tuhan, saya mengalami kesukaran demi kesukaran, ya, penganiayaan demi penganiayaan. Tapi saya tahu goalnya itu semua untuk membuat saya makin seperti Kristus, lemah lembut dan rendah hati. Seperti yang kita sudah pelajari minggu yang lalu. Belajarlah daripadaku, kata Kristus, aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, di dalam ayat selanjutnya dikatakan bagaimana kita akan memberitakan namamu kepada di tengah-tengah jemaat. Sebelum kita bisa memberitakan nama Tuhan, maka perjalanan ini harus kita lalui. Yaitu tahu goal kita, yaitu kedewasaan, kemuliaan, kekudusan. Tapi sayang sekali cara tidak ada yang lain. Caranya adalah melalui penderitaan. Kata Rasul Paulus, aku bermegah dengan kesukaranku, dengan penderitaanku, sebab akan menimbulkan apa? Menimbulkan tahan uji. Akan menimbulkan karakter. Karakter ini yang paling luar biasa, saudara. Karisma can bring you to the top, but only character can keep you there. God bless you. Tuhan memberkati kita semua warga kerajaan. To be like Christ. Christ likeness is our goal in life. God bless you. Amen. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Allah dahsyat di tempat ini. Kesetiaannya ada di tempat ini. Dan kasih setianya melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Hari-hari ini mungkin saudara mengalami banyak hal. Tapi percaya Allah yang setia itu hadir di tempat ini. Menjamah seluruh kehidupan kita. Haleluya Jesus. Engkau luar biasa Tuhan. Oh,
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Tunjukkan kasih setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari kita sembah Dia, Raja yang setia dan berkuasa selamanya. Yesus, Engkau mulia, Engkau berkuasa, Engkau untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, kesetiaanmu nyata di hidup kami semua. Oh Tuhan, Engkau berkuasa, kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Membawa setiap kami sama seperti-Mu Tuhan. Mengajar kami dengan kasih setia-Mu yang luar biasa. Haleluya. Datang pertolongan kami daripada Tuhan. Kekuatan kami dari-Mu Tuhan. Kuasa-Mu menyempurnakan seluruh kehidupan kami. Kasih setia Tuhan nyata, perbuatan-Mu luar biasa Tuhan. Haleluya. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu. Penguasa tunggal kehidupan kami, penguasa tunggal kehidupan kami, hanya Yesus.
memperoleh kemenangan. Di dalam Engkau Tuhan, sukacita kami nyata Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kesetiaan Tuhan hadir dalam seluruh kehidupan umat-Mu. Dan segala sesuatu dalam kehidupan kami, segala permasalahan yang berat, segala sakit penyakit, dan segala apapun juga yang kami derita Tuhan, tidak sanggup mengalahkan kasih setia Tuhan yang dahsyat. Dan kami yakin dan percaya kasih setia Tuhan melanda seluruh kehidupan kami pagi hari ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata sempurna, penyertaan-Mu dahsyat dan luar biasa Tuhan. Bagi seluruh warga kerajaan yang hadir di pagi hari ini Tuhan. Bahkan yang ada di rumah, yang ikut ibadah secara online Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa penyertaan-Mu nyata sempurna menjamah seluruh kehidupan kami. Memberkati kota Jember dengan kelimpahan kasih setia Tuhan. Dan kami boleh ada di dalamnya. Ini karena berkat Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang dahsyat dan luar biasa kepada setiap kami. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu buat kota ini Tuhan Yesus. Berkat yang penuh dengan damai dan sejahtera, sukacita kelimpahan Tuhan, nyata sempurna dalam seluruh kehidupan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami di sini boleh ada Tuhan, karena ada pemimpin-pemimpin kami yang mereka boleh membawa setiap kami, mengajar kami, menasehati kami, untuk mendidik kami di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Menjadi sama seperti Kristus, disempurnakan selalu. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa buat seluruh pemimpin kami di Rock International Ministry Tuhan Yesus. Kepada Bapak Timotius Arifin beserta istri Tuhan Yesus, kami berdoa memberkati mereka Tuhan. Kepada Bapak Isa Sutanto Lati beserta istri Tuhan, dan juga Bapak Beni Kristanto di tempat ini beserta istri Tuhan. Kami yakin Tuhan, berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan pemimpin-pemimpin kami. Mereka membawa setiap kami untuk dipertunangkan kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan kami yakin dan percaya pagi hari ini Tuhan, kami ada, kami memuji, memuliakan nama-Mu. Karena Engkau sungguh baik atas seluruh pemimpin-pemimpin kami. Boleh mengajar kami, mendidik kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi warga kerajaan yang memuliakan nama Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus buat seluruh berkat-Mu, anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, setiap warga kerajaan yang siap untuk memuji Tuhan, kita sama-sama katakan, amin, haleluya. Oh, haleluya Jesus. Kita nyanyikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sebab Dia Allah yang tiada taranya, tiada bandingannya. Haleluya. Kasih yang ku terima
mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga ini, melangkah di jalan-Mu, sampai ku menerima mahkota kehidupanku. La 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 la. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku menerima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku menerima mahkota kehidupanku. La 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 la. Kehidupanku. Haleluya. Orang yang tidak ragu akan Tuhan akan menerima mahkota kehidupan. Haleluya. Haleluya. Raja atas segalanya, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Datang padamu, membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Kami datang kepadamu. Datang padamu, membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamat
Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Semua bisa bergoncang, semua bisa beranjak dari hidup kami, semua bisa terhilang dari hidup kami. Tapi Yesus Raja segala raja itu tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tidak tergoncangkan, tidak tergoyahkan, tidak berubah. Firman-Mu tinggal tetap di saat segala sesuatunya bisa hilang lenyap Tuhan. Mari Engkau sampaikan firman-Mu buat setiap kami pagi hari ini. Kami percaya bahwa firman-Mu itu yang berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih, beri kami kekuatan, kemampuan ya Roh Kudus, untuk kami mendengar firman-Mu, dan terlebih kami melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sebab kami percaya Tuhan, setiap eksekusi dari firman-Mu itu menghasilkan terobosan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu turun atas setiap kami semua pagi siang hari ini. Dimanapun setiap anak-anak-Mu berada yang mengikuti ibadah secara online, sore malam hari ini dijamah dan dilawat oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Boleh tepuk tangan bagi Raja segala raja terlebih dahulu. Sebelum saudara duduk, boleh sapa dulu kanan kiri depan belakang saudara. Tanya apa kabarnya? Apa kabar? Haleluya. Sekarang saya yang tanya saudara, apa kabar? Luar biasa. Kok dari sini saja ya? Oke, apa kabar semua? Luar biasa. Apanya yang luar biasa? Yesusnya. Badainya, gelombangnya masih ada dan akan terus ada dalam kehidupan kita. Tanda bahwa kita semua sama-sama bilang masih hidup. Ya, enggak ada yang mumi kan ya? Kanan kirinya, oke. Saya menyapa terlebih dahulu buat kekasih Tuhan yang mengikuti ibadah secara online dimanapun saudara berada. Khususnya buat saudara yang ada di rumah sakit, saudara yang ada di rumah, saudara sedang terbaring dalam keadaan sakit. Percaya bahwa kuasa Tuhan itu berkuasa atas setiap hidup kita, berkuasa menyembuhkan, amin. Dan kita juga yang ada di tempat ini. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita ada di minggu akhir di bulan yang ke-11. Ya, kok lupa saudara bulan apa ini ya? Oke, saudara, kalau kita kemudian merenungkan hari demi hari, bulan demi bulan berjalan, jangan kita melaluinya tanpa sebuah perenungan. Itu berbahaya buat setiap kita. Tanpa kita sadari kita akan memaknainya. Bahkan kita tidak memaknai setiap waktu dalam kehidupan kita. Yang paham katakan heeh. Ya betul ya. Jadi cuman bangun tidur, kerja, kuliah, sekolah ya, sore atau siang pulang ke rumah gitu saudara, balik lagi ke tempat kuliah, ke sekolah, lalu yang dari pekerjaan sore datang ke rumah ya, pulang ke rumah maksudnya, malam istirahat, besok paginya begitu selanjutnya dan seterusnya seperti itu. Saudara dan saya kemudian tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka dijauhkanlah hal itu dari kita. Haleluya. Sebab kita akan kehilangan makna dari kehidupan kita yang sesungguhnya. Oke. Di akhir bulan ini, saudara, minggu yang akhir ini maksud saya, kita ada di tema yang luar biasa buat kita. Sama-sama bilang serupa. Ya, keserupaan dengan Kristus itu adalah hal yang paling mendasar di dalam kekristenan. Amin. Kalau tidak serupa sama Kristus, kita bukan Kristen sesungguhnya, saudara ya. Kalau gembala senior kita seringkali bilang ten Kris, mboten Kristen, gitu saudara ya. Kalau bukan serupa dengan Kristus, kita bukan Kristen yang sesungguhnya. Nah, di tema atau judul pada minggu ini saya ambil ini, mungkin ini seperti sebuah rangkuman sepanjang sebulan ini, yaitu berjudul keserupaan bukan pilihan. Sama-sama bilang yuk, 2, 3. Keserupaan. Oke, bicara serupa itu mempunyai makna sama, punya arti
sesuai, saudara, ya. Dalam perjalanan iman kita, perjalanan kedewasaan kita, pertumbuhan kerohanian kita, sesungguhnya itu bicara tentang proses kesamaan atau kesesuaian dalam hidup kita. Jadi kalau setiap hidup kita membawa ajaran dari dunia, ajaran dari masa lalu kita, prinsip-prinsip dari dunia, kita mau paksakan di dalam firman Tuhan, itu nggak bisa, saudara. Justru harusnya bahwa hidup kita ini, saudara, disesuaikan dengan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Maka niscaya proses keserupaan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, bicara tentang keserupaan, sesungguhnya keserupaan, kenapa saya bilang bukan pilihan. Kita akan melihat di sepanjang khotbah atau sharing firman pada siang hari ini, saudara. Kita lihat dulu ayatnya, Mazmur pasal 8 ayat yang kelima. Ada 2 ayat yang mengawali di mana kita semua akan dibawa kepada siapa diri kita sendiri, saudara, ya, tanpa Kristus tentunya. Mazmur pasal 8 ayat yang kelima mengatakan kepada kita demikian, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Manusia ini saudara dan saya tentunya. Haleluya. Apa manusia sehingga Tuhan itu mengingat kita? Produk gagal, jatuh dalam dosa, punya kecenderungan, firman Tuhan berkata berbuat jahat, dan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia setelah jatuh dalam dosa itu bawaannya cuma ngerusak aja, saudara. Bawaannya jahat, keluar dari firman Tuhan, jadi kemudian muncul yang namanya hamartia atau dosa. Jadi pada beberapa waktu yang lalu kita sudah sering kali mendengar bahwa dosa itu kita tidak lagi berfokus kepada perbuatan, mencuri, membunuh, berzina dan sebagainya, saudara. Tapi dosa sesungguhnya adalah keluar dari tatanan Tuhan, keluar dari ketentuannya Allah, keluar dari hukum raja, segala raja. Tapi kemudian pada waktu manusia ini sudah jatuh dalam dosa, mengapa Tuhan itu masih mengingat kita? Apakah anak manusia sehingga Tuhan masih mau mengindahkan saudara dan saya? Sedangkan manusia itu sendiri tanpa nafas yang diberikan, yang dihembuskan oleh Allah kepada manusia, dikatakan di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 bahwa Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Apa arti dari debu tanah tanpa nafas hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Tidak ada artinya, saudara. Diri kita ini dikatakan cuman debu tanah. Sama-sama bilang debu. Itu saudara dan saya tanpa nafas. Kalau setiap kita punya ambisi, punya cita-cita, punya keinginan, saudara, lalu kemudian kita lupa sama Tuhan, ini bisa menjadi perenungan kita. Siapa kita? Kalau kita mulai lupa Tuhan, mulai jauh dari Tuhan, lalu lambat laun ada sebuah di sini sebuah pemikiran bahwa aku tidak perlu Tuhan. Kita perlu kembali kepada ayat ini. Aku cuman debu. Nah, kekasih Tuhan, tapi luar biasanya kita yang cuma debu itu, dikatakan oleh firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang dipilih, dipanggil, ditentukan untuk serupa dengan gambaran anaknya. Itu cara Tuhan mengingat dan mengindahkan saudara dan saya. 3 kebenaran berkaitan dengan keserupaan. Yang pertama adalah glory, kemuliaan. Saudara, bicara kemuliaan dalam kehidupan manusia, yang dicari ini banyak, saudara, ya. Ada yang namanya kemegahan, kebanggaan, saudara, ya. Layaknya kalau orang tua bangga kepada anaknya, dan juga saya percaya anak itu juga bisa bangga sama orang tuanya. Aku bangga punya papa seperti papaku.
aku bangga punya mama seperti mamaku. Pun demikian orang tua, aku bangga kepada anak-anakku. Nah saudara, kebanggaan, kemegahan kita itu apa buat kita? Lalu kehormatan. Kita kemudian ada di tengah-tengah dunia yang kemudian menawarkan berbagai macam cara untuk membuat setiap manusia memiliki kedudukan yang terhormat. Dipandang terhormat. Bisa dengan apa, saudara? Bisa dengan apa orang dihormati karena dia apa? Yang pertama? Karena apa? Pangkat. Lalu apa? Pangkat itu sama dengan jabatan, kedudukan. Lalu apa? Orang dihormati karena apa? Yang paling banyak itu karena kaya. Betul saudara ya. Karena kaya, karena pencapaian juga. Karena sebuah prestasi, karena sebuah kemampuan yang luar biasa. Lalu kemudian yang dicari oleh manusia kepada sebuah yang namanya status sosial, saudara. Hari-hari ini orang bisa bayar harga, berapapun harganya dibayar supaya dia memiliki status yang diakui, status yang tinggi, saudara. Oh, dia dipandang terhormat, dia dipandang sama orang gitu kan, saudara. Nah, tapi ternyata yuk mari kita mau lihat bahwa keserupaan dengan Kristus itu tidak kemudian membuat setiap kita kepada kemuliaan yang semacam ini. Tetapi firman Tuhan menunjukkan kepada kita, saudara. Mazmur 8 ayat yang ke-6. Haleluya. Saudara yang mencatat firman katakan haleluya. Oke. Mazmur 8 ayat yang ke-6 berkata, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah, sama-sama katakan, memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara pilih mana? Kemuliaan dari dunia, kehormatan dari dunia, atau kemuliaan dan kehormatan datangnya dari Allah sendiri? Pilih yang mana? Tentu dari Allah. Dan itu saudara diberikan oleh Allah dalam kehidupan setiap kita yang mengalami proses keserupaan dengan Allah. Nah, keserupaan atau kemuliaan ini sudah diberikan dalam kehidupan manusia. Pertama kali diciptakan oleh Allah sendiri. Firman Tuhan berkata dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, yaitu manusia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Sama-sama bilang ini, 2, 3. Boleh perhatikan ke sini semua, saudara, ya. Nah, saudara saya tanya, tadi pagi yang mau datang ke sini yang bercermin siapa? Yang bercermin. Pak Ferdi enggak bercermin? Oh, soalnya enggak perlu ya, enggak perlu miring kanan, miring kiri rambutnya ya, gitu ya. Ya. Waktu bercermin, saudara lihat wajah siapa? Wajah saudara sendiri ya, wajah kita sendiri. Nah, waktu kita bercermin, saudara perlu, saya tanya kepada saudara, saudara bangga enggak kepada diri saudara sendiri? Bangga karena apa? Hah? Ganteng, karena apa lagi? Boleh saudara. Terus, karena ya tentu cantik ya. Kalau enggak ganteng cantik gitu toh. Bangga karena apa lagi saudara? Gak jerawatan, terawat ya. Tapi ternyata ada, saya mau kasih rahasia skincare dari kerajaan Allah. Sama-sama bilang asik. Gitu kan? Oke. Skincare dari kerajaan Allah itu adalah pribadi Allah sendiri yang tinggal di dalam diri setiap kita. Katakan amin. Saudara mau ganteng seperti apa, cantik seperti apa, kalau sudah pada usia tertentu, semua pasti, Pak Latif seringkali bilang, kiwut, kewut ya, semua pasti
Akan begitu saudara. Tapi ternyata ini tidak bicara tentang lahiriah kita. Ini tidak bicara tentang jasmani kita. Tetapi yang dikatakan oleh firman Tuhan itu letaknya kepada batinia setiap kita. Di mana imago Dei, gambar Allah itu ada pada diri setiap saudara dan saya. Kejadian pasal 3 ayat yang kelima berkata, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Ini yang bilang iblis ketika mencobai, ketika menggoda Hawa. Jadi sejak dari awal saudara, yang iblis hancurkan, yang iblis upayakan dengan sangat, dia mau saudara manusia itu ragu terhadap gambar dirinya. Halo? Itu yang dilakukan oleh iblis kepada manusia. Yaitu tadi ada hadirat lain ya. Dengar ini saudara, berapa banyak masalah timbul, berapa banyak tindakan bahkan yang dibilang bunuh diri karena seseorang dia kemudian tidak mengetahui gambar dirinya. Serius saudara. Kepada anak, bukan hanya kepada anak-anak muda, kepada orang-orang yang sudah misalnya 50 tahun atau 40 tahun ke atas. Ini adalah banyak kali menjadi sumber masalah dalam kehidupan manusia. Karena manusia hidup itu menurut gambar dirinya. Banyak kali kita mendengar gini. Orang tidak menghargai kita bukan semata-mata karena orang lain tidak menghargai kita. Pertanyaannya begini, apakah kita sendiri menghargai gambar Allah dalam diri kita? Halo, yang ngikuti lambaikan tangan. Saudara ngikuti? Kalau kita cuma menyebut diri kita orang Kristen, saudara dan saya akan terperosok pada godaan ini. Hawa, kalau kamu makan, ya kan, kamu nanti matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah. Ini keliru saudara. Tidak usah makan buah itu lalu akan menjadi seperti Allah. Padahal di dalam Hawa dan di dalam Adam itu sudah ada imago Dei itu tadi saudara. Jadi seringkali yang membuat banyak hal menjadi berat dalam hidup kita. Karena kita sendiri yang tidak menghidupi gambar dan rupa Allah dalam diri kita. Kita masih tanda tanya atau kita cuman mengabaikannya, saudara, kemudian nggak ngereken gitu saudara. Ya kalau saya bilang salah kita sendiri. Apa yang dilakukan juga kepada Yesus di dalam Matius 4 ayat 3 dan 6. Dikatakan demikian. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya. Sama-sama baca ya, 2, 3. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya, saya baca dulu. Lalu berkata kepadanya, ini berkata lagi, sama-sama baca, 2, 3. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, saudara. Nah, ini yang disampaikan oleh iblis kepada Yesus. Ini Yesus, saudara, Yesus. Makanya kalau kita kemudian tidak berjaga-jaga dalam hidup kita, bahwa ternyata ada strategi iblis untuk menghancurkan setiap kita. Dan dimulai dari yang namanya imago Dei itu tadi. Dari gambar diri kita, dari jati diri kita. Yesus dibilang, jika engkau anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari atas bubungan bait Allah. Firman Allah, ada firman berkata, malaikat-malaikatnya akan menatang engkau supaya engkau tidak terantuk. Yang ditantang oleh iblis semua bisa terjadi. Amin. Tapi buat Yesus, dia tidak perlu mengubah batu jadi roti untuk dia tunjukkan kepada iblis bahwa dia adalah anak Allah. Yesus juga tidak perlu saudara ngapain dia
menjatuhkan diri dari atas hubungan bait Allah, kemudian dia jatuhkan diri ke bawah. Itulah sebabnya Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Yesus tidak perlu kemudian membuktikan apakah benar malaikat itu menantang aku. Tidak perlu, saudara, untuk menunjukkan bahwa dia Allah. Buat saya, iblis mengakui tidak mengakui, Yesus adalah anak Allah. Nah, kekasih Tuhan, dalam kehidupan saudara dan saya, waktu kita ini bercermin di depan cermin, siapa pribadi yang ada di hadapan saudara itu saudara sebuah pertanyaan yang sangat besar dalam hidup kita. Sebab apa? Siapa saya di mata Tuhan, itu adalah hal yang paling penting. Ingat dengan peristiwa perkataan Goliat ketika menantang bangsa Israel. Wah, ini kan peristiwa yang banyak kali kita dengar, saudara. Ayo, siapa yang berani gitu, saudara. Tapi kemudian Daud muncul, Daud mendengar tantangan dari Goliat. Daud lalu berkata demikian, dia sudah melecehkan barisan Allah. Lalu yang Daud lakukan, dia percaya, dia tahu bahwa Allah ada di dalam kehidupannya. Dia yakin dan percaya sebab di padang penggembalaan dia mengalami selalu pribadi Tuhan dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya pada waktu kita menjalani kehidupan kita hari demi hari dalam hidup kita? Siapa yang ada di dalam diri kita, saudara? Pastikan yang ada di dalam diri kita adalah rupa dan gambar Allah. Itu loh yang sedang Tuhan proses. Nah, ini kemuliaan yang sesungguhnya. Pak, Bu, Mas, Mbak, Nyo, Noni, saudara dibilang ganteng, dibilang cantik, itu hanya temporary, hanya untuk sementara waktu. Tapi kalau saudara adalah anak Allah, itu untuk selama-lamanya dalam kehidupan kita. Rupa dan gambar Allah itu ada di dalam diri kita, bukan apa yang ada di luar diri kita. Kita tidak perlu tambahkan merek, kita tidak perlu tambahkan berapa miliar rupiah, berapa triliun US dollar. Kita tidak perlu menambahkan apapun untuk membuktikan, menyatakan bahwa kita adalah anak Allah. Katakan amin. Ini adalah ayat yang paling saya memberkati saya, mengubah saya, saudara. Kolose 1 ayat yang ke-27 berkata demikian. Kepada mereka Allah mau memberitahukan, sama-sama berkata, 2-3, betapa kaya dan mulianya rahasia. Ini rahasia. Rahasia yang hanya diketahui oleh warga kerajaan Allah. Rahasia yang hanya dipahami oleh mereka yang adalah anak-anak Allah. Rahasia apa itu? Dikatakan Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi dalam pekerjaan, di dalam apapun yang saudara lakukan, prestasi yang saudara mau lakukan, yang mau saudara capai, pastikan itu saudara didorong karena saudara adalah anak raja, di mana Kristus itu ada berdiam di dalam diri kita. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan Christ in you, the hope of glory. Christ in me, Kristus itu ada di dalam diri setiap kita, bukan hanya di tengah-tengah, tapi di dalam diri setiap kita. Nah, saudara, jadi kehormatan itu adalah imago Dei. Sama-sama imago Dei. Oke, yang kedua, keserupaan itu berkaitan dengan kekekalan. Coba saudara renungkan ya. Dalam setiap hari yang kita lakukan, mana yang lebih kita kejar, saudara? Hal yang bernilai kekal atau yang bernilai sementara? Waktu saudara bekerja, mendapatkan keuntungan, ada pertambahan kekayaan. Waktu saudara mendidik anak, saudara memperlengkapi anak saudara dengan sekolah yang terbaik, dengan fasilitas yang mampu saudara berikan kepada mereka. Pada waktu saudara kuliah sebagai orang muda, punya cita-cita. Cita-cita sebagai dokter,
sebagai seorang ahli pertanian, sebagai seorang apapun profesi yang saudara inginkan nantinya. Dalam pergaulan kita sehari-hari, saudara, mana yang lebih menyenangkan buat kita? Itu indikatornya. Mana yang lebih menggairahkan diri kita? Hal yang sementara atau hal yang kekal? Cukup ironis ketika ada anak Tuhan, kalau bicara hal yang sementara itu wah gaspol gitu, saudara, seneng, bergairah. Tapi kalau berbicara tentang hal yang bernilai kekal, saudara, langsung terus siapa sih gitu. Zaman dahulu, saudara, ada kalimat begini. Kalau kita tidak betah di dalam hadirat Tuhan, terus kita betahnya di mana? Kalau kita di hadirat Tuhan tuh, ya misalnya terus ibadah gitu, buat kita ibadah lagi, baca firman lagi, doa lagi, berdoa lagi. Zaman saya remaja, sekolah minggu dulu, banyak pendeta bilang gini, saya khawatir, kata Pak Pendeta itu, besok di sorga saudara tidak betah, terus saudara mau pindah kemana? Sedangkan di sorga isinya memuji menyembah raja segala raja. Betul? Nah, kalau kita sekarang warga kerajaan Allah, memahami bahwa Tuhan menempatkan diri kita di bumi ini, memerintah bersama dengan raja segala raja. Kalau kita kemudian tidak mau mengalami keserupaan dengan Kristus, maka sudah pasti kita mengalami keserupaan dengan dunia. Halo, betul ya? Kalau kita mau memerintah di bumi ini, firman Tuhan berkata, saudara, bahwa manusia diciptakan untuk melakukan kehendak raja segala raja. Nanti kita akan sampai di situ bicara tentang kuasa. Tapi kalau kita sekarang bicara tentang kekekalan dalam hidup kita, 1 Petrus 1 ayat 23 berkata, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Katakan amin. Berapa banyak dari saudara yang mengalami seperti ini? Harusnya itu aku sudah mentok, tidak kuat, sudah menyerah, sudah bukan cuma rapuh tapi hancur. Tapi saudara mendapati saudara tetap kuat. Saudara alami itu? Dan saudara pastikan kekuatan itu bukan berasal dari mana-mana, tapi kekuatan itu berasal dari Christ in you itu tadi. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi segala sesuatu bisa lenyap, tetapi firman Allah itu tinggal tetap dalam setiap kehidupan kita. Jadi kalau kita bicara tentang suffering, sesungguhnya dalam kehidupan kita, suffering itu adalah ketika kita gini, saudara, dengan manusia roh kita, kita ini mau melayani Tuhan. Rasul Paulus berkata demikian, dengan manusia batini aku mau melayani Tuhan. Tapi kemudian dengan kedagingannya malah melayani hukum dosa. Itulah sebabnya ketika kedagingan kita dihancurkan, ketika kita diproses, ketika manusia lama dipangkas, itu suffering buat saudara dan saya. Tapi kita percaya bahwa waktu kita pikul salib, firman Tuhan berkata, belajarlah daripadaku. Haleluya. Jadi kalau lagi diproses bilang apa? Haleluya. Kalau lagi diproses, tanda bahwa setiap kehidupan kita, mau kita ini dibentuk, diindahkan oleh Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata demikian di dalam 2 Korintus 4 ayat 16-18 dikatakan demikian, manusia lahiriah kami boleh semakin merosot, tetapi tidak dengan manusia batinia kami. Sebab manusia batinia saudara dan saya dibaharui. Sama-sama bilang dibaharui. Dibaharuinya kapan? Dari hari ke sehari. Dari sehari ke sehari. Dari minggu lepas minggu.
tahun demi tahun dalam hidup kita. Orang muda bilang, saya mau bikin resolusi. Bilang Sadam. Ya, sering dengar itu ya, resolusi. Jangan cuma istilah saja resolusi, tapi juga resolusi itu tidak sembarang resolusi. Hari ini Tuhan mau proses apa dalam hidup saudara dan saya. Tuhan mau supaya kehidupan kita, manusia batinia kita dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Dengar ini, karena yang kelihatan adalah sementara, dan yang tak kelihatan itu adalah kekal. Tuhan hancurkan yang namanya kekecewaan kita. Tuhan mau selesaikan rasa pahit dalam hidup kita, supaya yang muncul itu adalah belas kasihan. Betul? Tuhan pangkas yang namanya kemalasan dalam diri kita. Tuhan pangkas yang namanya pesimisme dalam hidup kita. Karena Tuhan mau munculkan percaya, iman kepada Tuhan sendiri. Beda-beda tipis loh saudara. Ada orang yang kemudian bersemangat tapi untuk membuktikan dirinya. Tapi ada orang yang bersemangat karena memang betul-betul dari kata semangat itu entheos. En itu artinya di dalam, theo itu artinya Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam diri kita. Jadi yang satu semangat untuk tunjukkan dia punya diri sendiri, punya kemampuan. Tapi di pihak yang lain ada orang yang bersemangat warga kerajaan Allah. Karena apa? Karena gambar Kristus itu ada dalam dirinya. Itu enggak bisa enggak saudara. Dia enggak bisa males. Males buat dia itu enggak gue gitu saudara. Enggak gue banget gitu saudara. Kalau Bu Latif sering kali istilahnya gini. Enggak kingdom itu. Enggak kingdom kalau males. Sebab Yesus yang ada di dalam diri kita. Kita yang serupa dengan Kristus. Itu pasti enggak males. Sama-sama bilang amin. Jadi kerjakan lapraknya dengan semangat. Haleluya. Yang ketawa itu yang ngerti saudara ya. Yang enggak ngerti boleh tanya sama yang ngerti selesai ibadah. Apa itu laprak? Nah saudara, bicara tentang kekekalan saya ingat. Ada satu firman Tuhan berkata kepada para istri. Bahwa dibilang untuk tidak mengabaikan yang namanya perhiasan yang kekal. Ya, dibilang perhiasan yang kekal itu adalah manusia batinia. Haleluya. Jadi perilaku, tindakan, jadi itu lahirnya dari batinia kita. Kalau batinianya penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan hadirat Tuhan, saudara, maka itu yang akan terefleksi dari setiap tindakan dan perilaku kita, betul? Nah saya percaya ini bukan hanya datang kepada para istri, tetapi juga kepada para pria tentunya. Haleluya. Nah khususnya buat para istri, ayo semakin diperlengkapi. Selasa depan ini ada ibadah MWM. Kalau kita membayar harga untuk investasi, untuk skincare, untuk perawatan kulit, untuk perawatan wajah, boleh enggak? Boleh saudara. Boleh enggak? Boleh dong ya. Bapak-bapak bolehkah istrinya ada beli skincare? Oke. Boleh ternyata gitu kan. Istrinya nanti, istrinya kok sudah senyum-senyum ini sama saya. Padahal enggak ada pesan sponsor loh ini saudara ya. Nah saudara, tapi perlu saudara ini renungkan bahwa apa sih yang ada dalam batin kita ini. Itu loh yang jauh lebih penting. Haleluya. Lipstik dihapus pakai tisu, mari saudara hilang. Tapi waktu ada damai sejahtera di sini,
Padahal ada masalah, ada gonjang-ganjing, ada badai, ada persoalan. Tapi di sini apa? Ku tenang sebab Kau Allahku. Padahal kanan kiri depan belakangnya ada badai. Kekasih Tuhan. Yang ketiga, kita lihat. Keserupaan itu berkaitan dengan namanya apa? Otoritas. Kejadian 1 ayat yang ke-28 di sini dikatakan, ayat yang ke-26 dan 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Di situ memang tidak saya lanjutkan, atas burung-burung, atas ikan-ikan, atas semua binatang, atas semua yang diciptakan oleh Allah di bumi. Sama-sama bilang di bumi. Jadi di bumi ya, bukan di sorga. Allah memberkati mereka, ayat yang ke-28. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Sama-sama bilang berkuasalah. Nah saudara, Allah yang menciptakan manusia di dalam keserupaan dengan Allah. Allah memberikan otoritas dan kuasa kerajaannya dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama bilang power. Kuasa itu punya arti kemampuan untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Ingat ini ya, ini berkat loh saudara. Jadi berkat itu bukan berapa miliar. Berkat itu bukan kemudian intan permata berapa kerat saudara. Tapi dikatakan bahwa berkat itu adalah ketika Tuhan memberikan power dan otoritas dalam hidup kita. Diberikannya kita kemampuan, kekuatan. Itu benar saudara. Waktu saudara, tidak usah jauh-jauh. Waktu saudara dan saya ini sakit, tergeletak lagi tidak bisa bangun, panas tinggi atau badan ngilu semua. Waktu saudara bawa bekerja, enak tidak enak? Tidak enak, tidak maksimal. Saudara rasanya aduh, apalagi kalau misalnya juga ini termasuk sakit gigi. Terus ujian. Oh tidak ada anaknya. Ada ya tempo hari anak kita sakit gigi. Lalu ada yang tengok ke kosnya. Ya gimana? Ya ini sakit. Ini sakit. Ngomong aja gak jelas. Ngomong aja susah. Itu baru apa? Sakit. Apalagi sakit. Kok cek banter nih. Pak Gideon habis ini didoakan Pak. Mungkin banyak yang sakit hati, perlu dilepaskan nih. Apalagi sakit hati ya. Terus ya siapa kemarin yang bilang tidak mau ketemu orangnya. Mungkin ketemu orangnya sudah di sini. Gitu mungkin. Tapi tidak dengan orang kemudian dikatakan begini. Bayangkan orang yang seperti itu diberi otoritas, diberi kuasa. Ketika manusia jatuh dalam dosa. Nah, saudara ikuti terus ya. Kuasa itulah yang hanya dikejar oleh manusia. Halo? Manusia cenderungnya ingin berkuasa atas manusia lainnya. Aku yang harus unggul. Aku tidak boleh nomor 2, nomor 3. Kecap kan harus nomor 1 bukan? Tidak ada endorse loh ini ya. Saya tidak nyebutkan merek. Loh, saudara paham ya, itu ada di sekitar kita. Berapa banyak kemudian manusia kembali tadi yang pertama. Kemuliaannya adalah ketika dia unggul dari yang lainnya. Kalau tidak unggul, wah itu rasanya tidak enak buat dia. Tidak damai sejahtera, ngamuan atau apa gitu. Pokoknya aku yang berkuasa. Pokoknya harus aku yang nomor 1. Padahal firman Tuhan mencatat buat kita, kuasa yang diberikan dalam hidup kita bukan untuk kemudian berkuasa atas manusia lainnya, melainkan untuk melakukan kehendak Tuhan di muka bumi ini. Katakan haleluya. Jadi
saudara dan saya diberi kekuatan untuk melakukan kehendak Allah. Ketika Yesus ada di muka bumi, Yesus berkata kepada murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Itu kesukaannya Yesus. Itu yang Tuhan Yesus teladani buat kita. Jadi dalam pelayanan, pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam sekolah, selalu ingat ini, bahwa apa yang saudara dan saya lakukan semua dipertanggungjawabkan kepada Allah. Amin. Nah, kalau mempertanggungjawabkan kepada Allah, catat ini dan ingat ini, lakukan, hidupi ini, bahwa kita melakukannya tidak setengah-setengah. Kita melakukannya bukan dengan sikap hati yang salah, apalagi mengeluh, sambat, ngomel, menggerutu. Sudah capek, saudara, ini tidak berkenan kepada Allah. Rugi kan? Tapi dengar baik, orang yang melakukannya di dalam keserupaan dengan Allah, waktu kuasa diberikan, bukan hanya kuasa, tapi juga otoritas. Otoritas itu bicara tentang hak, sama-sama bilang hak. Hak untuk melakukan kuasa itu tadi. Nah, otoritas ini tidak semua orang pahami, saudara. Sebab apa? Otoritas diberikan, dipahami, ditangkap oleh orang-orang yang serupa dengan Kristus. Di dalam perjanjian baru ada sebuah peristiwa. Anak-anak Skewa, 7 orang. Ketika mereka berhadapan dengan orang-orang yang sedang kerasukan, mereka berkata, di dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, pergi. Gitu. Setannya jawab, saudara. Paulus aku tahu. Yesus aku tahu. Yang terakhir gak enak, saudara. Lah kowe sopo? Lalu tidak berhenti sampai berkata, lah kamu, aku tidak kenal. Kamu siapa? Tidak berhenti di situ. Alkitab catat buat kita, setan itu mereka menyerang anak-anak Skewa. 7 orang itu, mereka diserang dan mereka hancur. Apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita pagi, siang, sore, malam hari ini? Bahwa yuk, dalam hidup kita yang sudah diberi otoritas dan kuasa, mari kita pergunakan itu di dalam keserupaan dengan Kristus. Bukan untuk keuntungan diri kita sendiri. Dan kita juga selalu berhati-hati dengan apa yang kita lakukan. Besok Selasa akan saya sharing kepada ibadah MWM. Saya sharing sedikit dulu di sini. Termasuk kepada yang namanya MULUT. Apa? Sama-sama bilang mulut gitu saudara. Jangan diikuti MULUT-nya. Ya. Di luar Kristen aja, di luar Kristus aja ada yang sering berkata gini. Perkataanmu adalah doamu. Ya, betul ya? Banyak yang gitu. Nah, kita yang adalah warga kerajaan Allah, kita tahu kebenarannya. Sebab apa? Firman Tuhan mencatat buat kita bahwa apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jadi ketika saudara dan saya menjalani kehidupan ini hari demi hari, Tuhan proses hidup kita, Tuhan percayakan tanggung jawab buat kita. Ada tantangan, ada rintangan dalam hidup kita. Jangan lupa pakai otoritas itu. Dalam doamu pakai otoritas itu. Para suami ya, kalau para istri, mungkin ada istri yang suaminya ini belum di dalam Tuhan, belum takut Tuhan. Doakan, pakai otoritasmu. Suami juga begitu, orang tua terhadap anak-anak, anak-anak terhadap orang tua. Saudara, pakai otoritas dalam doa. Tuhan jamah suamiku, Tuhan urapi suamiku. Tuhan biarlah firman-Mu bicara.
Tuhan, aku doakan istriku. Tuhan, biarlah menjadi istri yang sabar, istri yang penuh dengan ketaatan, kelemah lembutan. Aku berkati anakku, disebut A, B, C. Anaknya 5 ya disebut A, B, C, D, E. Kayak mertua saya, saudara. Disebut satu-satunya, masuk anak menantu satu demi satu, ya, enggak terus urutannya F, G, H, I, enggak, saudara ya. Disebut lagi. Pakai itu, saudara. Sebab apa? Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa manusia di dalam Kristus Yesus diberikan otoritas dan diberikan kuasa untuk bukan melakukan kehendak kita, tetapi melakukan kehendak Allah. Nah, Allah yang mencipta manusia itu memberikan otoritas dan kuasa kerajaan. Waktu kita melakukan otoritas itu, saudara, yang terjadi demikian. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, lalu firman Tuhan catat buat kita, tanah itu dikutuk. Dan kemudian Tuhan berkata kepada Adam, dengan berjerih payah engkau mencari rezekimu. Jadi yang dikutuk itu apa? Yang dikutuk tanah. Ada banyak hal dalam hidup kita, bukan cuma tanah, tapi sistem ini, saudara. Sistem di dunia ini juga, saudara, kita bertarung dengan itu. Itu pergumulan kita yang sesungguhnya, saudara. Tapi ternyata jangan takut bahwa roh yang ada di dalam diri kita, keserupaan di dalam Kristus Yesus itulah, saudara, yang kemudian membuat kita mampu menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Saya rindu kita membaca sebuah ayat. Saudara cukup buka di handphone saudara, di Alkitab saudara, tidak perlu keluar dari PowerPoint. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-22. Roma pasal 8 ayat yang ke-22. Saya dapat ini tadi pagi, saudara, tidak sempat masukkan di PPT. Firman Tuhan berkata, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Mengeluh di sini dari bahasa aslinya sustenazo, yang punya arti merintih. Roma 8 ayat yang ke-29 itu ayat nats kita bulan ini. Yang ngikuti bilang haleluya. Yang berkata bahwa kita ini adalah orang-orang yang ditentukan, dipilih, dipanggil untuk serupa dengan Kristus, dengan gambaran anaknya. Nah, di ayat 28 mundur satu ayat dikatakan, kita tahu sekarang bahwa dalam segala sesuatu itu mengerjakan kebaikan dalam hidup kita yang mengasihi Allah. Ada kebaikan yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita, sekalipun ada penderitaan yang dialami. Nah, kenapa ada penderitaan? Ayat 22 ini tunjukkan kepada kita bahwa karena semua, saudara, ditaklukkan pada kesia-siaan. Jadi, buat setiap saudara dan saya, waktu kita mengalami suffering, yuk kita mau memunculkan realita Kristus dalam setiap diri kita. Sebab firman-Nya menjamin kepada kita, 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, ya, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi yang saya katakan tadi, bahwa kita ini mengalami sebuah hal yang menggentarkan hati kita, tapi kita tidak sampai jatuh apalagi tergeletak. Kalau kita jatuh pun, firman Tuhan berkata, orang benar akan bangkit kembali. Karena dia tahu bahwa Allah yang dia sembah itu menopang tangannya, mengangkat hidupnya. Lututnya sempat gemetar, tapi lututnya dipakai untuk berdoa di dalam hadirat Tuhan. Lututnya dikuatkan oleh Allah. Tangannya berat untuk terangkat karena inginnya menyerah kepada keadaan. Tapi waktu kita berdoa, waktu kita dalam hadirat Tuhan, rohnya bergelora dalam diri kita. Lalu firman Tuhan berkata buat setiap kita bahwa di dalam bejana tanah liat yang bisa hancur, yang gampang rapuh itu, nyata ada kekuatan di dalamnya.
Dan kekuatan itu berasal dari Allah. Haleluya. Ini yang disaksikan oleh Paulus. Ayat yang ke-8, ayat yang ke-9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Ada waktu dalam hidup saya, beberapa bulan lalu sepertinya saya share, atau 2 bulan lalu. Waktu Tuhan bilang, kamu diam saja. Itu tidak mudah, saudara. Diperlukan energi yang lebih besar ketika kita berdiam diri. Tidak lakukan tindakan sesuatu apapun, saudara. Tapi berdiam diri di dalam hadirat Tuhan. Yang hanya bisa saya lakukan adalah 3 huruf, doa. Tapi justru dalam doa itu firman ini datang buat saya. Dalam keadaan yang kami ditindas, namun tidak terjepit semangat itu. Waktu habis akal, tapi tidak putus asa, alias masih punya pengharapan sama Tuhan. Ketika dianiaya, namun tidak merasa sendiri. Waktu ada sahabat, orang yang terdekat meninggalkan kita, Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup saudara. Untuk saudara dan saya alami bahwa ada realita Kristus dalam diri kita. Dan dengan kuasa dan otoritas yang dari Allah, kita mematahkan setiap roh keputusasaan. Haleluya. Itu sebabnya sering kali bahkan masalahnya belum selesai, tapi sudah terjadi kebangunan rohani di sini. Amin. Hari-hari ini cari orang putus asa gampang, saudara. Iya Pak ya? Cari orang yang perkataannya pesimis, negatif, orang kecewa, saudara. Oh gampang, saudara, mudah ditemukan. Tapi tidak mudah ditemukan. Doa saya itu banyak ditemukan, bahkan semua ditemukan di Rock Jember. Adalah orang-orang yang pengharapannya dalam Tuhan. Kekecewaan dialami, tapi mulutnya tetap manis. Amin. Doa saja. Doa saja. Waktu kita ada di dalam doa, otoritas itu kita pergunakan. Dibutuhkan yang namanya iman. Sama-sama bilang iman. Ini yang dilakukan oleh Tuhan dalam setiap hidup kita. Ya, saya minta pemain musik datang ke depan. Oh, Roma pasal 8 ayat 26 dan 27 saya bacakan buat saudara ya. Roma pasal 8 ayat 26 dan 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Dengar ini, berdoa untuk orang-orang kudus. Pegang ini saudara. Saya baca ayat ini, justru yang Tuhan taruh di benak pemikiran saya adalah ketika Yesus di Taman Getsemani. Kemudian dia berseru kepada Bapaknya, yang adalah Bapak kita semua. Dia berseru apa? Bapa, jika boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Hari di mana ketika dia akan diserahkan di atas kayu salib menebus saudara dan saya. Coba kita balik saudara. Kita yang ada di posisinya Yesus. Kali-kali kita ini tidak perlu tanya sama Bapa. Tapi kita sudah tinggalkan Getsemani. Kita memilih untuk melakukan kehendak kita sendiri. Tapi Yesus
imam besar kita yang agung. Dia memberikan teladan buat kita. Kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi Bapa, melainkan kehendak-Mu. Roh itu yang ada di dalam diri kita, yang menguatkan, yang mengencourage kita, yang memungkinkan, walaupun tidak mungkin tapi mungkin kita lakukan. Yang membuat mustahil itu jadi tidak mustahil. Mustahil suamiku berubah, mustahil anak-anakku jadi baik, mustahil perekonomianku jadi baik, mustahil istriku berubah, mustahil orang tuaku berubah. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Tapi asalkan saudara dan saya itu tadi alami keserupaan enggak? Halo? Kemuliaan ada dalam diri saudara. Setiap kita dimungkinkan oleh Allah untuk menghadapi segala perkara dalam hidup kita. Dan ujungnya ini, di dalam terjemahan BIMK Filipi 2 ayat yang 13 berkata, karena Allah sendiri yang bekerja di dalam dirimu untuk membuat kalian rela dan sanggup menyenangkan hati Allah. Dia yang ada dalam diri kita. Saya selalu mengingatkan diri saya sendiri. Atau mungkin juga ada orang lain yang saya ingatkan. Tapi lebih banyak saya ingatkan diri saya sendiri. Setiap kali apa yang kita lakukan, pikirkan, ini sesuai enggak sama Tuhan. Waktu ada tindakan salah, respon salah. Manusia bisa hanya menghakimi, bukan? Tapi pada waktu saudara dan saya datang dengan pertobatan dengan sungguh-sungguh, saya percaya pemulihan itu memang betul seperti Allah membalik telapak tangan. Hari ini persoalannya bukan uang, saudara. Hari ini pergumulan manusia sesungguhnya bukan soal jabatan, bukan soal pangkat, bukan soal status sosial, bukan soal nama baik. Tapi hari ini persoalan manusia yang sesungguhnya adalah, adakah Kristus di dalam hatimu? Sebab waktu ada Kristus di dalam hati kita, maka kemuliaan, kekekalan, otoritas, apalagi kuasa, itu sudah pasti ada dalam diri setiap kita. Jadi keserupaan memang bukan pilihan. Karena keserupaan adalah penetapan Allah sebagai pencipta saudara dan saya. Dan semua yang tahu saudara, saya ingat ini ada sebuah kalimat yang mau saya bilang. Jangan hidup dari apa yang dikatakan orang. Jangan hidup dari apa yang saudara katakan. Tapi hiduplah dari apa yang Tuhan katakan. Tuhan Yesus memberkati, semangat dibentuk, semangat diproses, jangan putus asa, tanda bahwa saudara dan saya dikasihi dan disayang Tuhan. Naikkan pujian ini jadi kerinduan, jadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Yang
hati kami Tuhan. Yesus Tuhan. Ya, ku rindu hanya Engkau Yesus. nyatakan pribadimu dalam hidupku Yang ku dambakan, yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan pikiran penuh menjadi seperti-Mu. menjadi seperti Kau Yesus. Kami mau menjadi seperti Engkau Yesus. Seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh, Menjadi seperti-Mu. menjadi Seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh, menjadi seperti-Mu. seperti Kau Kekuatan-Mu mengalir menjadi seperti Kau seperti-Mu. menjadi sempurna dalam seluruh Kita memang belum menutup tahun ini, saudara. Tapi hal tentang Christ likeness ini adalah sangat fundamental dalam hidup saudara dan saya. Tidak sedikit orang percaya meninggalkan Tuhan. Tidak sedikit juga hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, meninggalkan panggilannya. Hidup dengan ketentuan dan kehendaknya sendiri. Melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ini bukan tentang membunuh, mencuri dan berzina, tapi ini bicara tentang hidup saudara tepat pada sasaran. Pencipta kita itu lebih tahu dari hidup kita sendiri apa yang terbaik dalam hidupmu. Apa yang kita sekarang cari tahu? Masihkah kita mencari tahu apa yang Tuhan inginkan buat kita untuk kita lakukan? Mari kita bertobat dari sikap skeptis, acuh tak acuh, tidak memperdulikan hal-hal yang kekal, perkara-perkara ilahi. Mari kita berhenti hanya melakukan rutinitas agamawi. Mari kita berhenti hanya sekedar melayani, tapi tidak ada gairah cinta di dalamnya. Mari kita mau stop melakukan kehendak kita sendiri. Yang kita kejar, yang kita mau adalah kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami bawa hati kami. Hanya ini yang kami damba. Hanya ini yang kami mau. Menjadi seperti Engkau. Dan pada akhirnya, di akhir hidupmu dan hidupku, Yesus berkata, hai anakku, hai hambaku, sabaslah engkau hai hambaku yang setia. Yuk katakan kepada dirimu, tidak ada badai yang tidak diselesaikan dalam hidupku. Tidak ada kesulitan yang tidak bisa diselesaikan di dalam Kristus.
bukan karena kita kuat, tetapi karena sumber kekuatan itu ada dalam diri kita. Mari taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Kristus itu dalamku. Kristus itu di sini. Kristus itu di sini. Dengar dia. Waktu dia mau berfirman kepadamu, dengar dia. Jangan sibuk dengan kesibukanmu. Taruh, tinggalkan dulu kesibukanmu. Izinkan dia berkata-kata. Izinkan dia omong kepada saudara. Saudara yang berputus asa, saudara yang capek, lelah menghadapi hari-hari saudara. Waktu saudara taruh tangan di dada saudara, ingatkan dirimu, sebut namamu. Kau bilang seperti saya bilang, hai Nika, bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersukacitalah di dalam Allah. Allah itu ada di dalam sini. Kuriara basikiri dia baranamo. Hinarana mayase. Hinarana basikiri dia ranamu. Ya, kami mau semakin lebih lagi menjadi seperti-Mu Tuhan. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Yesus berkuasa atas hidup kami. Haleluya. Haleluya. Roh mengalir Tuhan, bekerja ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih membentuk kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Roh pertobatan tercurah dalam nama Yesus. Rabashidi diarana-mana. Roh kebenaran itu mengalir dalam nama Yesus. Jamah Tuhan dalam nama Yesus. Ada hubungan-hubungan yang dipulihkan dalam nama Yesus. Kuriara basyarana mata kasika. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari pandang Tuhan dengan sukacita. Biar salib itu terus kami pikul sampai Tuhan mendapati kami sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Yes. Seperti Kau Yesus, Jadi sempurna. sempurna dalam selalu Menjadi seperti-Mu.
kami siang hari ini. Kami tidak lagi anti terhadap proses. Kami tidak lagi Tuhan menggerutu, mengomel, bahkan kami juga tidak berespon salah kalau kami sedang diproses. Sebab tanda bahwa Tuhan cinta dan mengasihi kami. Kalau Tuhan menegur kami dengan keras, Tuhan Yesus, hamba berdoa, biarlah kasih-Mu Tuhan menjamah setiap kami, mengingatkan kami bahwa Engkau Bapa yang sungguh cinta kepada kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penghiburan. Terima kasih buat kekuatan. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih buat sukacita. Terima kasih buat damai sejahtera yang melampaui segala akal yang ada dalam setiap hidup kami. Dan itu semua karena Yesus tinggal di dalam diri setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Akan diadakan pemberkatan nikah kudus antara saudara Andrew Gunawan dan Maiselin Rajilia pada hari Sabtu 2 Desember 2023. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kepada Saudari Jenny dan Saudara Andi, saya undang untuk bangkit berdiri supaya kita boleh mengenal lebih dekat lagi. Welcome to the kingdom. Mari kita sambut anak-anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Mari para orang tua bisa berdoa bagi anak-anaknya. Demikian juga yang ibadah secara online. Ayo doakan anak-anakmu. Mari
setiap jemaat ulurkan tanganmu untuk mendukung apa yang para orang tua doakan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang telah memilih anak-anak kami waktu mereka masih bakal anak Tuhan. Dan Kau juga yang telah menentukan masa depan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat yang terbaik yang daripada-Mu itu ada buat anak-anak kami Tuhan. Dari kecil, apa yang mereka butuhkan, Engkau telah yang mencukupinya Tuhan. Kemanapun anak-anak kami pergi Tuhan, Engkau yang menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun anak-anak kami pergi Tuhan, ada Tuhan. Di sana ada berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Mereka adalah berkat bagi banyak orang Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Ada kuasa di dalam hidup anak-anak kami Tuhan. Mereka akan mengusir setan demi nama-Mu Tuhan. Mereka akan menyembuhkan orang demi nama-Mu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat yang sempurna yang daripada-Mu itu penuh atas anak-anak kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Akhiri ibadah kita pagi hari ini. Bagi pujian bagi Allah yang layak kita puji selama-lamanya. Haleluya Jesus. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Dengan kebenaran firman Tuhan, ya, bawalah itu pulang, hidupi, dan jadilah serupa seperti Kristus. Mari kita akhiri ibadah kita. Kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini Tuhan, ibadah yang luar biasa. Kami diberkati, kami merasakan hadirat-Mu, menjamah setiap kami Tuhan. Pada hari ini juga Tuhan, kami membawa persembahan kami di dalam rumah-Mu untuk melebarkan pelayanan pekerjaan-Mu melalui gereja lokal kami ini Tuhan. Dan sekarang saudara-saudaraku, angkatlah tangan-Mu. Turunlah kiranya berkat Tuhan atas engkau. Tuhan berkati apa yang kau lakukan. Memberkati pekerjaan-Mu, studimu, berkati keluarga-Mu, pasangan-Mu, orang tua-Mu, mertua-Mu, dan seluruh keluarga-Mu diberkati. Karena Tuhan menginginkan seluruh hidupmu menjadi seperti Kristus. Dan kau akan diutus dimanapun kau berada. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupanmu. Di dalam nama Yesus. Berkat ini diucapkan. Haleluya. Amin.